Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih senantiasa bisa melaksanakan atau melakukan amal ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semata-mata kesempatan besar bagi kita semua untuk memperbanyak amal. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yaitu Nabi yang mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sebagaimana di dalam hadis dikatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yaitu sesungguhnya aku diturunkan, diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang zaman jahiliyah sebelum kedatangan Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang goblok, mempunyai akhlak yang tidak baik, di mana dia sangat merendahkan perempuan, bahkan menganiaya perempuan, itu ada tindakan prostitusi dan lain sebagainya. Nah, dengan hadirnya Nabi Muhammad sebagai panutan, sebagai contoh bagi kita semua untuk menyempurnakan atau menghilangkan segala tingkah laku atau perilaku atau kebiasaan dari Arab zaman jahiliyah. Itu jadi sudah sepantasnya kita hari ini selalu meniru dan berpatokan kepada sabda Nabi, baik itu dari kelakuannya dan segala ibadahnya, dan dari segi ibadahnya itu. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di tahfiz. Kemarin kita sudah menghafalkan surah Al-Asr dan surah Al-Humazah. Tetapi sebelum kita masuk di surah Al-Humazah, kita ada sedikit pengantar atau sedikit pengingat bagi kita semua, bagi Ananda, bagi orang tua kita, orang tua siswa, orang tua kita, dan bagi ustadz-ustadz sekalian, baik ustadz pribadi, bagi ustadz pribadi. Nah, karena ustadz lihat pertemuan kemarin di hari Senin untuk tahfiz hanya ada beberapa orang yang menyetorkan surah Al-Asr. Jadi hanya ada beberapa orang, nggak sampai, paling banyak itu 3 orang sampai 4 orang yang menyetorkan surah Al-Asr. Nah, jadi Ustaz sebelumnya mau bertanya, kenapa Anda sebagian ini tidak menyetorkan hafalan? Kendalanya ada di mana? Sehingga tidak menyetorkan hafalannya. Yang kedua, yang perlu kita ketahui bersama bahwa menjadi seorang penghafal itu banyak tantangannya, banyak tantangan. Karena kita menghafal tidak sekedar menghafal, kan tetapi ada niat yang tulus, ada motivasi yang tinggi. Jadi motivasi yang tinggi itu tidak hanya ada didasarkan pada anak kita sendiri, tapi didasarkan pada orang tua. Dalam artian terkadang anak kita ini motivasinya rendah, dalam artian motivasinya turun. Nah, di sini orang tua dan guru harus memotivasi atau memberikan suatu dorongan yang sangat besar sehingga anak kita ini terdorong lagi, termotivasi lagi, terbangun lagi motivasinya untuk menghafal itu. Jadi kita harus senantiasa mendorong anak-anak kita untuk menghafal, karena tujuan pertama kita menyekolahkan anak kita di sini karena kita ingin melihat anak kita ini berbekal hafalan Quran, berbekal amal soleh itu. Akan tetapi yang paling menonjol adalah hafalan Qurannya. Nah itu, jadi kita ingin melihat anak kita mempunyai hafalan yang sangat tinggi. Jadi dalam artian kita harus bekerja sama. Karena kenapa? Karena kita sebagai tenaga pendidik tidak hanya bisa memberikan sebuah materi, kan tetapi kita juga membutuhkan bantuan dari orang tua. Itu karena hafalan itu kita tidak bisa menjalankan
dengan sendirinya. Perlu ada orang yang mengontrol ya. Kalau misalnya satu orang hafalan berarti sama ustadznya, kalau di rumah berarti ada orang tua sisa yang selalu misalnya mengingatkan anak kita untuk menghafal Quran. Jadi teknik menghafal Quran itu sebenarnya sangat mudah. Dalam artian begini, tergantung dari motivasi kita, motivasi orang tua dan motivasi dari anak kita. Jadi ketika anak itu mempunyai tekad dan orang tua mempunyai tekad yang tinggi, otomatis dia melakukan segala cara. Bagaimana caranya kita ini menghafal Quran? Nah, apalagi kita ini sibuk. Nah, begini, kunci yang paling penting yang harus kita garis bawahi bahwa waktu yang paling waktu yang paling efisien untuk kita menghafal Quran atau ziyadah atau menambah hafalan itu di waktu subuh. Ini kan anak-anak kita otomatis bangun sholat subuh. Jadi diusahakan anak kita ini didorong untuk menghafal Quran setiap subuh, setelah sholat subuh itu. Karena di mana ustaz saya pribadi menyadari atau mengalami hal tersebut. Jadi segala sesuatu itu apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari setelah sholat subuh, ba'da sholat subuh, segala apa yang kita pelajari itu mudah masuk, baik itu di hati ataupun di pikiran kita, mudah melekat pada diri kita, di kepala kita itu. Nah itu. Jadi setelah sholat subuh mungkin anak-anak kita ini sebagian mengantuk, jadi ada yang tidur setelah sholat subuh. Nah, usahakan setelah sholat subuh diusahakan menghafal atau setidaknya mengulang hafalannya 1 baris, 2 baris atau 3 baris. Nah itu insyaallah apabila ini berlanjut terus, ada kontinuitas, otomatis insyaallah target hafalan kita insyaallah tercapai. Nah, karena ini adalah salah satu jalan yang paling mudah, karena setelah sholat subuh ambil Quran, kita menghafal, mengaji setidaknya 20 menit atau 15 menit itu sudah cukup bagi anak-anak, karena anak-anak itu daya tangkapnya itu sangat besar dibandingkan orang-orang yang seperti saya umur 20-an ke atas itu. Nah, jadi istilahnya kalau anak-anak itu lebih fresh ke otaknya ketika masih berumur belasan begitu. Nah, itu salah satu usulan dari saya pribadi, bagaimana teknik menghafal. Waktu yang paling tepat untuk menambah hafalan itu di waktu apa? Jadi waktu yang paling tepat itu di waktu setelah sholat subuh. Dan yang kedua, waktu yang paling tepat itu setelah sholat duha. Itu. Jadi kita harus melihat waktu. Nah, tapi saya sarankan di setelah sholat subuh saja, itu agar apa yang kita baca, apa yang kita pelajari itu mudah melekat. Itu karena saya lihat hanya tidak sampai 70% yang menyetorkan hafalan, hanya sekitar 20% gitu yang menyetorkan hafalan. Oke, kita masuk di surah Al-Humazah. Sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu. Jadi silakan disimak baik-baik, Nanda ya. Silakan disimak baik-baik, didengarkan baik-baik, lalu dipraktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Oke, kita review.
Jadi mulai dari taus jadi nanda sekalian dan para pendengar. Jadi taus dan basmalah itu akhir dari taus dan basmalah itu hendaknya kita menggunakan 4 harokat, kan di situ hukumnya mat arid lis sukun. Jadi hendaknya kita memakai 4 harokat. Jadi mat arid lis sukun itu saya ulangi adalah apabila ada mat tabi'i yang ada di akhir ayat. Nah, ada di akhir ayat berarti rohimi. Kalau kita berhenti berarti jadinya mat arid lis sukun. Oke. Jadi panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Jadi kita bisa memilih. Tapi lebih enak didengar, lebih elok kita dengar kalau menggunakan 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Taus juga begitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rajim. Rahim. Oke, kita masuk ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi ada di sini yang perlu kita garis bawahi wailul li. Jadi di situ hukumnya idgham bila gunnah. Bukan wailul likulli. Jadi di situ tidak baca dengung tapi dileburkan wailul li. Wailul likulli itu. Di sini humazati. Di sini humazati. Humazati ini humazati. Nah, di situ juga humazatillu. Humazatillu. Ya, itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi di sini ada ta ini namanya ta tamarbuto. Ini ta tamarbuto. Jadi apabila kita waqaf atau berhenti pada huruf ta tamarbuto ini, maka cara bacanya jadi dijadikan ha, lumazah. Lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu sama seperti di ayat kedua wa'addadah. Oh, kalau ini wa'addadah. Nah, jadi alladzi jama'a malan wa'addadah. Jadi seolah-olah tadi di ayat pertama itu dia mati ha, huruf ha. Sekalipun di sini hurufnya ta tamarbuto tapi matinya jadi ha, lumazah gitu. Kita pindah ke ayat 2. Amalawa. Nah, di situ berbaris 2 ketemu wa berarti idgham bi gunna. Malawa dilebur dan didengung. Malawa addada alladzi jama'a malan wa addada. Itu malawa addada. Oke, kita pindah ayat ke ayat berikutnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Di sini ada nun tasdid berarti dibaca dengung selama 3 harokat. Anna. Yahsabu anna. Oke. Kita pindah lagi. Di sini ada tanda bendera, istilahnya tanda bendera di situ. Malahu berarti panjangnya 4 atau 5 harokat. Ada apa namanya ini? Malahu akhladah. Jadi panjang ini 5 harokat. Yahsabu anna malahu akhladah. Itu. Kita pindah ayat 4. Nun ketemu ba. Kalla la yumba. Jadi nun ketemu ba hukumnya iqlab. Iqlab berarti dengung. Kalla la, kalau dengung berarti dibaca 3 harokat. Kalla la yumba. Oke, kita pindah. Dhanna. Di situ ada nun tasdid lagi berarti dibaca dengung. Oke, silakan diperhatikan lagi. Kalla la yumba dhanna fil hutamah. Oke, kita pindah. Lagi ada tanda bendera. Jadi istilahnya itu dia mat wajib dibaca 4 atau 5 harokat sampai 5 harokat. Wa ma
mal hutamah. Di sini ada lagi yang namanya tak tamarbuto. Tak tamarbuto. Jadi kalau kita wakaf berarti dibaca ha mati ha. Hutamah. Oke. Kita pindah lagi. Narullahil muqadah. Di sini ada lagi tak tamarbuto berarti mati ha. Narullahil muqadah. Kita pindah selanjutnya. Allati tattali'u 'alal af'idah. Ada tak tamarbuto lagi berarti mati ha lagi. Oke, kita pindah. Ayat 8. Innaha 'alaihim muqsadah. Ada nun tasydid berarti dibaca dengan selama 3 rakaat. Selanjutnya ada mim sukun ketemu mim. Berarti hukumnya idgham mutajanissain atau idgham mimi. Dibaca dengung selama 3 harakat. Innaha 'alaihim muqsadah. Itu. 'Alaihim muqsadah. Ada tak tamarbuto lagi. Jadi mati ha. Oke. Ayat terakhir fi 'amadin mumaddada. Ada tanwin atau kasrotain bertemu dengan mim. Ada kasrotain bertemu dengan mim. Jadi hukumnya idgham bigunnah. Kalau dengung itu pasti baca 3 harokat. Kalau di wafa, sistemnya wafa 3 harokat. Fi amadim mumaddada. Dengung amadimmu. Jadi dimmu ditahan. Dimmu. Fi amadin mumaddada. Ada tak tamarbuto lagi. Jadi dibaca ha kalau kita waqaf. Mumaddada. Itu saja dari Ustaz. Syukron. Silakan disimak baik-baik, dicontohkan dengan secara baik-baik sesuai dengan yang Ustaz jelaskan, yang Ustaz contohkan. Syukron, semangat untuk menghafal, semangat untuk menambah hafalan. Insyaallah orang-orang yang selalu berada di jalan Allah, insyaallah Allah akan mempermudah segala urusannya. Allah akan mempermudah segala apa yang kita inginkan. Itu apa yang kita usahakan, insyaallah Allah akan mempermudah itu. Dan terpenting bahwa orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an, insyaallah di hari akhirat kelak, insyaallah anak-anak kita inilah yang memasangkan mahkota untuk orang tua kita nanti, untuk orang tuanya nanti. Jadi itu kata Rasulullah SAW. Jadi insyaallah untuk orang-orang untuk pejuang Al-Qur'an, insyaallah dia akan memakaikan mahkota bagi kedua orang tuanya nanti. Jadi sudah sepantasnya kita mendorong anak-anak kita ini untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Kalau memang anak kita ini tidak bisa menghafal Quran, tidak bisa menambah hafalan Qurannya, setidaknya kita ini mendorong anak-anak kita untuk selalu mengulang-ulang hafalannya. Karena kenapa? Jika kita tidak menambah hafalan atau setidaknya kita mempertahankan hafalan kita, apalagi kita yang mesti kita lakukan. Kalau tidak mempertahankan, tidak menambah, lalu tidak mempertahankan hafalan Quran anak-anak kita. Jadi sudah sepantasnya kita menyadari, sudah sepantasnya kita senantiasa berinisiatif untuk bagaimana cara kita ini, peran orang tua untuk mempertahankan hafalan anak-anak kita. Itu karena insyaallah ini adalah salah satu bekal bagi anak-anak kita, dan teruntuk khususan atau lebih khususnya kepada orang-orang tua kita. Jadi ada kebanggaan tertentu insyaallah bagi pejuang Al-Quran, bagi pembaca Al-Quran, bagi orang-orang yang selalu belajar tentang Al-Quran, insyaallah dia akan terkenal di dunia dan di akhirat. Jangan ragu akan tentang Islam. Jadi sudah banyak yang merasakan bahwa dia terkenal di dunia dan dia terkenal di akhirat kelak insyaallah, dan dia akan memasangkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Barakallah, mari kita mengucapkan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.